Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kita berjumpa dan melanjutkan daripada pembelajaran kita bahasa Indonesia, dan sekarang kita masuk pada bab yang ketiga. Ya, baik adik-adik sekalian, di bab ketiga ini kita akan berbicara tentang cerpen, ya, atau cerita pendek. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Di antaranya adalah definisi, pembedaan dan ciri teks cerpen. Yang kedua, unsur-unsur pembangun teks cerpen atau cerita pendek. Yang ketiga, simpulan, unsur-unsur pembangun teks cerpen beserta buktinya. Kemudian yang keempat, struktur dan aspek kebahasan teks cerita pendek atau cerpen. Dan yang terakhir, yang kelima, penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Baik adik-adik sekalian, kita masuk pada materi yang pertama, ya, definisi dan ciri-ciri teks cerpen. Nah, di sini adik-adik bisa lihat definisi cerita pendek atau cerpen itu ada 3 di sini, ya, dicantumkan di slide yang ada di video yang adik-adik bisa lihat. Yang pertama, dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro. Nah, di situ dijelaskan bahwa cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Jadi ceritanya pendek, ya, tidak menghabiskan waktu berhari-hari untuk membaca atau menghabiskan cerita tersebut. Dia hanya membutuhkan setengah sampai 2 jam, dan biasa juga kita baca dalam sekali duduk. Kemudian pendapat yang selanjutnya menurut H.B. Jassin, ya, di mana H.B. Jassin ini mengungkapkan atau mengemukakan bahwa cerpen itu adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Dan pendapat yang terakhir, yang ketiga, adalah menurut J.S. Badudu. Dia mengatakan cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Iya. Kemudian kita lanjut pada ciri-cirinya, ya. Nah, di sini ada ciri-ciri cerita pendek. Ada 5 ciri yang bisa kita lihat. Yang pertama, panjang karangan lebih dari atau lebih kurang 10 halaman. Jadi tidak terlalu panjang, ya. Lebih kurang 10 halaman. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Jadi ceritanya, ya, kita bisa habiskan atau kita bisa membaca seluruh alur ceritanya dalam sekali duduk, sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian ciri yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Jadi peristiwanya tidak terlalu banyak sehingga menghabiskan waktu untuk kita membacanya. Nah, kalau untuk cerita pendek, dia hanya memiliki satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian yang keempat, cirinya terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Iya. Kemudian kita lihat pada materi berikutnya, yaitu yang materi B, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, ini materi yang terakhir untuk kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, pada unsur intrinsik ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama adalah tema, kemudian latar, penokohan, sudut pandang, alur, dan amanat. Nah, jadi di dalam sebuah cerpen itu harus memiliki tema. Tema di sini adalah judul daripada cerpen yang kita akan baca. Kemudian latarnya berbicara berkaitan dengan apa, latar apa.
kemudian latar maju mundur atau latar maju atau latar mundur. Nah, itu. Kemudian penokohan. Penokohan ini adalah berkaitan dengan watak ya, watak daripada tokoh. Ada penokohan berarti ada tokoh. Nah, di sini penokohan yang dimaksud adalah watak dari si tokoh. Kemudian sudut pandang, dan yang selanjutnya adalah alur. Oke, type. Di sini yang dimaksud alurnya adalah alur maju atau alur mundur atau alur maju mundur. Sedangkan di latar itu adalah dia kondisinya atau suasananya, menceritakan tentang suasana dari cerita tersebut atau kondisi dari cerita tersebut, itu latar ya. Misalnya iya, pada saat apa cerita itu terjadi, misalnya si tokoh dalam suasana apa gitu. Nah, itu masalah latarnya ya. Yang kemudian amanat. Amanat di sini adalah pesan-pesan yang bisa kita ambil daripada cerita pendek tersebut. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik, yaitu bahasa. Kemudian ada 3 ya unsur ekstrinsiknya, kemudian latar belakang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek tersebut. Baik adik-adik sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Syukran jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.